Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.528 triliun melalui penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dalam kurun waktu 2025 hingga 2029. Target investasi yang ditetapkan cukup tinggi, mengingat investasi merupakan mesin ekonomi yang dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target ini ditetapkan sekaligus untuk memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 3,4 juta orang. Lantas, bagaimana upaya yang dilakukan agar target tersebut tercapai? Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah menyusun strategi yang dituangkan dalam peta jalan atau roadmap hilirisasi. Terdapat 28 komoditas yang menjadi sektor unggulan untuk mengejar target investasi pemerintah. Maka sekarang konteksnya, apakah ini akan kita eksplor atau kita manfaatkan hanya sekedar sebagai bahan baku sumber daya alam aja yang akan kita buka untuk kita ekspor, atau kita akan masuk ke dalam investasi, dan bukan cuma berbicara investasi, tapi ke dalam investasi hilirisasi. Hilirisasi secara konsep sederhana, kita berbicara adanya penambahan value. Karena untuk mencapai angka 8% pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan, tentunya kita mau masuk kepada investasi pemanfaatan komoditi-komoditi yang nantinya akan memberikan added value, memberikan nilai tambah. Guna mengakselerasi implementasi roadmap tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM memastikan 3 hal yang menjadi dasar pertumbuhan, yakni menyelaraskan nilai ekonomi dengan digitalisasi dan nilai ekonomi hijau. Ada 3 fundamental utama berbicara terhadap pertumbuhan ekonomi 8%. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menggenjot investasi dan khususnya juga dalam konteks hilirisasi. Itu konteks yang pertama. Berbicara yang kedua adalah kita berbicara terhadap konsep pelaksanaan digitalisasi. Tentunya ini adalah konsep juga untuk bagaimana mempermudah ekonomi dan realisasi investasi itu sendiri. Dan yang ketiga, satu hal yang tidak kalah penting adalah kita juga berbicara mengenai Green Economy Fund. Nah, 3 konsep inilah yang menjadi titik acuan berbicara apabila kita mau menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dalam forum diskusi yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Rabu 20 November 2024 di Jakarta, turut hadir sejumlah stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan investasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung bagaimana ekonomi hijau menjadi landasan dalam menjalankan roadmap hilirisasi. Rasa gini, kita tahu ya waktu itu Pak Prabowo juga cerita kan ya bahwa Indonesia ini diberkahi mengenai potensi renewable, ya kan, critical mineral dan juga carbon capture atau CO2 storage gitu ya. Saya ngelihatnya bahwa ini bisa menjadi peluang ya buat kita pengusaha-pengusaha semua. Ya kan ya, dalam arti kata selain kita melakukan hilirisasi, kita juga melakukan pengembangan ekonomi hijau. Saya rasa ekonomi hijau ini bisa menjadi juga salah satu tulang punggung perkembangan atau pertumbuhan Indonesia ke depan. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meyakini penetapan klaster komoditas yang tertuang dalam roadmap hilirisasi menjadi peluang bagi pengusaha untuk terlibat aktif dengan ragam komoditas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hilirisasi ini kan juga fokusnya itu tidak lagi di Jawa, tapi di luar Jawa hilirisasi itu. Jadinya memang di sini peran besar HIPMI, karena HIPMI ada di seluruh Indonesia gitu kan. Kita juga mendorong hilirisasi ini supaya bisa dipermudah di seluruh wilayah di Indonesia. Dan sektor-sektornya juga bisa bertambah, tidak hanya dari sisi mineral, tapi dari sisi migas dan juga sebenarnya perkebunan. Itu juga peluang besar sebenarnya untuk teman-teman HIPMI maupun pengusaha-pengusaha lainnya untuk bisa berperan aktif dalam bisnis hilirisasi tersebut. Munculnya epicentrum baru investasi yang tumbuh di luar Pulau Jawa menjadi tren positif yang mendorong optimisme pemerintah. Sejumlah wilayah seperti Maluku Utara, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan menunjukkan grafik pertumbuhan yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance menegaskan, untuk mencapai target investasi yang besar, masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi harus bergantung pada konsumsi. Akan tetapi, meningkatkan ekspor dengan mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi lainnya. Sebenarnya kalau kita bicara investasi itu kita bicara 3 hal. Yang pertamanya adalah akselerasi, bagaimana mempercepat atau mengakselerasi dari hilirisasi industri ini. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengidentifikasi dampaknya. Sehingga dari 3 hal ini kita melihat ya setiap komoditas dan produk turunannya. Ini kita bisa mitigasi resiko dan mengambil benefitnya yang semaksimal mungkin. Esther menambahkan, aturan yang tepat akan memuluskan proses investasi dengan memastikan kepatuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan stimulasi insentif yang seimbang dengan instrumen hukum yang tegas. Forum diskusi juga mengulas upaya mitigasi yang dilakukan terkait dampak terhadap lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM memastikan setiap langkah hilirisasi mengacu pada keberlanjutan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.